Materi kita hari ini adalah persamaan linear satu variabel atau yang biasa disebut dengan PLSP. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan linear satu variabel, Ibu mau menerangkan dulu sedikit tentang kalimat. Nah, di dalam kalimat ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, apa sih itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Nah, ini artinya kita sudah tahu bahwasanya kalimat itu bernilai benar atau bernilai salah. Nah, misalkan 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Ini berarti benar. 4 tambah 3 sama dengan 5. Seharusnya 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Berarti dia bernilai salah. Ibu kota Medan, ibu kota Sumatera Utara, dia bernilai benar. Nah, itu dia kalau kalimat tertutup, sudah benar kejelasannya. Nah, sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum pasti kebenarannya. Nah, ini artinya berarti kita belum tahu nih dia bernilai benar atau dia bernilai salah. Misalkan 7 tambah Y sama dengan 9. Kita belum tahu ya, kenapa 7 tambah Y sama dengan 9, kenapa tidak 8, kenapa tidak 15. Nah, ini kita belum tahu nilai kebenarannya. 2P ditambah 3 sama dengan 9. Sama, kenapa? Kita belum tahu nih P ini berapa, Y ini juga berapa. Maka ini adalah kalimat terbuka. Nah, di dalam persamaan linear satu variabel yang mau kita pelajari itu adalah tentang kalimat terbukanya. Bukan kalimat tertutupnya ya Karena apa? Karena kalimat tertutup itu sudah tahu nilai benar dan nilai salah. Sedangkan kalimat terbuka kita mau cari tahu dulu nilai kebenarannya. Karena nilai kebenarannya belum kita dapat. Nah, apa sih itu persamaan linear satu variabel? Nah, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 dan ada tanda sama dengan. Ingat ya memiliki satu variabel yang berpangkat 1 dan ada tanda sama dengan. Misalkan 5 kurang Y sama dengan 3. Di sini variabelnya 1 ya, cuma Y. Masih ingat ya variabel itu huruf ya Nah, di sini hurufnya cuma huruf Y, berarti cuma 1, berpangkat 1. Kalau tidak ditulis pangkatnya itu namanya pangkat 1. Berarti ini merupakan persamaan linear satu variabel. 3A tambah 1 sama dengan 2A kurang 5. Nah, di sini juga memiliki satu variabel saja. Ini 1, ini 1. Sama-sama huruf A ya sama-sama variabelnya A. Berarti variabelnya 1 berpangkat 1 dan ada tanda sama dengan. Ini merupakan persamaan linear satu variabel. Lalu kita masuk ke contoh. Tentukan mana yang termasuk persamaan linear satu variabel. 2X kurang 3 sama dengan 9. Coba kita periksa dulu variabelnya ada 1 ya, dan ada tanda sama dengan. Iya, berarti ini merupakan persamaan linear satu variabel. Oke, contoh yang kedua. 5X pangkat 2 tambah 3 sama dengan 1. Variabelnya ada 1, tapi berpangkat 2. Berarti ini bukan persamaan linear satu variabel. Karena persamaan linear satu variabel itu hanya boleh berpangkat 1. Berarti ini bukan ya. Oke, contoh yang ketiga. X tambah Y sama dengan 2. X tambah Y sama dengan 2. Nah, di sini jelas kalau dia memiliki dua variabel, variabel X dan variabel Y. Berarti ini bukan persamaan linear satu variabel. Lalu yang keempat, X kurang 5. Dia memiliki satu variabel, tapi tidak ada tanda sama dengan. Ingat harus ada tanda sama dengan. Berarti ini bukan. Itu ya. Ibu harap paham ya untuk bentuk persamaan linear satu variabel. Oke, kita lanjut. Untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel,
ada beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama itu adalah pindahkan suku yang memiliki variabel ke salah satu sisi, misalkan ke ruas kiri ya. Yang memiliki variabelnya pindahkan ke ruas kiri, dan suku yang tidak memiliki variabel atau konstanta ke sisi lain, misalnya ke ruas kanan. Itu untuk langkah pertama ya, Nak. Oke, untuk langkah kedua. Nah, sebelum langkah kedua, di sini ada contoh. 6x ditambah 9 sama dengan 5x dikurang 5. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel ya, Nak, karena mereka memiliki satu variabel aja, yaitu x, dan ada tambah sama dengan. Nah, yang dimaksud ruas kiri itu adalah yang sebelah sini. Ini ruas kiri dan ini ruas kanan. Oke ya. Nah, yang perlu kalian ingat di dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu, nah, kalau dia dikurang, ingat ya, Nak, kalau ini dalam bentuk pindah ruas, kalau dia dikurang ketika pindah ruas, maka dia berubah jadi ditambah. Kalau dia ditambah ketika pindah ruas, maka dia jadi dikurang. Ketika dia dibagi dan pindah ruas, maka dia jadi dikali. Ketika dia dikali, pindah ruas berubah jadi dibagi. Gitu ya, Nak. Nah, langkah kedua yaitu menentukan nilai variabelnya. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, P kurang 3 sama dengan 11. Nah, di sini variabelnya hanya di ruas kiri, berarti kita tidak usah pindahkan ya, Nak, karena memang dia sudah di ruas kiri. Berarti kita letakkan aja kembali P-nya di ruas kiri sama dengan ya. Lalu tulis yang di ruas kanan. Ini konstanta ya, Nak. Tulis konstantanya yang ada di ruas kanan 11. Nah, berarti ini kan sejenis dengan 11. Sama-sama konstanta, tidak memiliki huruf. Maka ya ini kan, Nak, negatif 3. Berarti negatif tadi, kalau negatif kalau dikurang pindah jadi ditambah. Berarti dikurang 3 berpindah jadi ditambah 3. Berarti P sama dengan 11 tambah 3 ya 14. Maka nilai P adalah 14. Coba kita buktikan, benar nggak P itu 14? P-nya 14, berarti 14 kurang 3 11. Iya, benar ya. Oke, contoh kedua. 7 kurang P sama dengan 12. Nah, ingat, Nak, tadi katanya hanya konstanta dipindahkan ke ruas kanan, yang kanan sebelah sini ya. Berarti 7 ini dipindahkan ke ruas kanan. Berarti negatif P tetap di ruas kiri karena dia variabel. Ingat, variabel di ruas kiri ya, Nak. Berarti ini tetap turun negatif P sama dengan ruas kanan turun 12. Lalu 7 ini kan ditambah 7, ini positif, pindah jadi negatif. Gitu ya. Berarti negatif P sama dengan 12 kurang 7 5. Nah, ingat, Nak, setiap variabel kalau sendiri itu namanya 1 ya, itu namanya 1. Berarti P sama dengan 5. Ingat, ini artinya perkalian ya. Nah, ini min 1 kali P, itu artinya ya. Berarti kalau perkalian, kalau kali pindah jadi dibagi. Ingat ya. Berarti P sama dengan 5 dibagi min 1. Berarti P-nya sama dengan negatif 5. Itu dia ya. Coba kita buktikan, benar nggak? P-nya negatif 5. 7 dikurang negatif 5. Ya, benar ya, 12. Oke. Kita lanjut, contoh ketiga. 2Y tambah 3 sama dengan 13. Oke, variabelnya ada di ruas kiri, berarti tetap ya, nggak usah pindah ya. Berarti 2Y sama dengan 13. Nah, ini kan konstanta. Konstanta pindah ke ruas kanan. Dia positif, berarti berubah jadi negatif. Berarti 2Y sama dengan 13 kurang 3 ya 10. Berarti ini kan perkalian, 2 kali Y artinya ya. Berarti kalau perkalian pindah jadi pembagian. Berarti Y sama dengan 10 dibagi 2. Berarti Y sama dengan 5. Itu dia ya, Nak. Oke, kita lanjut contoh keempat.
3M tambah 7 sama dengan 31 dikurang M. Nah, di ruas kanan ternyata ada variabel, berarti ini harus pindah ke ruas kiri karena variabel hanya di ruas kiri. Berarti 3M ini kan negatif M mau pindah ke ruas kiri, berarti negatif pindah jadi positif. Oke, lalu 31-nya turun. Nah, di sini juga ada konstanta. Konstanta harus pindah ke ruas kanan. Di sini dia positif, pindah jadi negatif. Berarti 3M tambah M, ini artinya 1 ya nak. Berarti 3 tambah 1, 4. Berarti 4M. Sama dengan 31 kurang 7. Berapa 31 kurang 7? Berarti dia 24. Maka M sama dengan 24 dibagi 4. Berarti M sama dengan 6. Itu dia ya nak. Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Nah, di sini ada ini 2 ya nak. 5 dikali M tambah 2 sama dengan 30. Nah, ini kita kalikan dulu ke dalam karena ini perkalian ya, ada dalam kurungnya ya. Berarti 5 dikali M 5M, 5 dikali 2 10 sama dengan 30. Nah, yang memiliki variabel hanya di ruas kiri, berarti dia nggak usah pindah. Berarti tetap 5M sama dengan 30. Ini konstanta harus pindah ke ruas kiri, berarti positif berubah jadi negatif. Berarti 5M sama dengan 30 dikurang 10, 20. Maka M sama dengan 20 bagi 5. Berarti M sama dengan 4. Itu dia ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh ke-6. 56 dibagi N kurang 5 sama dengan 7. Nah, ini pembagian. Kalau pembagian pindah jadi perkalian. Berarti ini tetap ya, ini tetap sama dengan, sini aja sama dengan 7 dikali, ini kan pindah, ini kan bagi pindah jadi perkalian. N kurang 5 ya, berarti 56 sama dengan, ini kita kalikan dulu ke dalam, 7 kali N 7N, 7 kali min 5 min 35. Itu ya nak. Oke. Nah, berarti ingat tadi kan variabel itu kan harus di ruas kiri, berarti ini 7N ini harus pindah ke sini. Berarti 7N pindah jadi negatif sama dengan negatif 35. Ini 56 pindah, harus pindah karena konstanta itu harus di ruas kanan. 56 pindah jadi negatif 56. Berarti negatif 7N sama dengan min 35 dikurang 56. Ayo berapa? Min 90. Berarti N sama dengan negatif 91 dibagi negatif 7. Di N sama dengan negatif bagi negatif positif, 91 dibagi 7 berarti 13. Maka nilai N-nya adalah 13.